Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujat, para orang tua saya yang hadir saat ini, dengan tidak memandang rasa hormat, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Semoga dalam setiap pertemuan, perjumpaan dan perkumpulan kita pada malam ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kembali kita akan membaca kitab Bidayatul Hidayah, ya, tentang 7 anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita semua sebagai bentuk amanatnya. Menyinggung sedikit atas apa yang disampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa di neraka jahanam itu ada 7 pintu, ya, di mana masing-masing pintu itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Dan 7 pintu di dalam neraka jahanam itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bermaksiat dengan menggunakan 7 anggota tubuhnya, ya. Dan dikatakan mereka yang bermaksiat dengan menggunakan 7 anggota tubuh ini sebagai perbuatan dari puncak kejahatan, dan dikatakan sebagai pengkhianat, mengkhianati akan amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam ini kita lanjutkan salah satu dari 7 anggota tersebut. Poin yang ketiga itu adalah tentang lisan, lidah, ya. Saya bacakan dulu, baru nanti diterjemahkan dalam kurang lebihnya dalam bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Ila an qala wa ammal lisanu fa inna ma khuliqa laka lituksira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Fa idza ista'maltahu li ghairi ma khuliqa laka faqad kafarta bi ni'matillahi wa huwa aglabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Wa la yakubun nas fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim fastadhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Fabil hadisi innar rajula la yatakallamu bil kalimati fayahwi biha fi jahannam 70 kharifan wa qutila syahidun fil ma'rakati faqala qailun hani'an lahul jannatu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi wallahu a'lam. Jadi lisan atau bahasa kita itu lidah. Sesungguhnya Allah menciptakan lisan itu untuk kita. Itu tujuannya adalah untuk memperbanyak
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk banyak membaca Al-Qur'an dan sebagai petunjuk bagi makhluk-makhluk Allah ke jalan yang benar, jalan yang diridhoinya, dan menyampaikan hatinya akan hajat kepentingan dunia, agama, dan dunianya. Ya. Maka jelas sudah, ya, penggunaan atau fungsi daripada lisan ini, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam karya tulisnya kitab Bidayatul Hidayah ini, bahwa tidak boleh sembarang di dalam menggunakan lidah ini. Bahkan yang dicontohkan oleh para ulama itu, kalau memang tidak ada yang lebih penting untuk disampaikan, dibicarakan, lebih baik diam. Ya. Diam itu mahal, diam itu berharga. Ya. Dan kalam-kalam orang yang soleh, ya, itu akan keluar dari lisan mereka ketika, ya, mereka menyadari bahwa begitu luar biasanya tentang masalah lisan ini, maka dikatakan nanti sebagai apa? Puncak daripada dosa. Ya. Karena itu, ketika seseorang itu tidak bisa memfungsikan keadaan lisan ini di luar daripada jalur syariat, tidak sesuai dengan tujuannya, maka dikatakan apa? Faqad kafarta bi ni'matillah. Maka sungguh engkau telah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika lisan ini menjadi anggota yang paling dominan, maka begitu banyak orang yang Allah masukkan ke dalam neraka dengan sebab mereka tidak bisa menjaga lidahnya. Ya. Jadi kalau dianalisa, lidah ini, ya, kecil, lembut, tapi sangat bahaya. Ya. Berapa banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya, yang kemudian Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Nah, ini tentunya jangan sampai terjadi. Ya. Karena itulah berusahalah sekuat mungkin, semaksimal mungkin agar bisa menjaga tentang masalah lidah ini, sehingga kita ini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Karena ada di dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, kemudian oleh Imam Ibnu Majah, di mana hadis itu berbunyi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati fayahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan. Sesungguhnya orang yang berbicara hanya satu kata, yang tujuannya itu adalah untuk membuat apa? Supaya orang lain itu tertawa. Coba bayangkan. Ada seorang yang dia berbicara hanya satu kata, yang tujuannya itu adalah untuk membuat orang lain itu tertawa dengan sebab perkataannya itu. Maka fayahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan. Maka orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan. Ya. Kita selama ini enteng, ya. Enteng. Nah, ini mulai sekarang kalau sudah mengerti, dirubah polanya. Ya. Kadang-kadang cara pola berpikir kita ini salah. Bahasanya idak lemak kalau diem baik. Dia dikatakan wong sombong, dikatakan wong yang tidak punya kepedulian. Padahal diam di situ maksudnya menjaga agar kita ini tidak terjerumus. Karena begitu banyak orang-orang yang kelak nanti di yaumil akhir Allah masukkan ke dalam neraka dengan sebab dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya. Jangankan dia banyak berbicara, satu kalimat saja
yang ia sampaikan, yang tujuannya adalah untuk membuat orang lain itu merasa lucu dengan apa yang dia sampaikan. Membuat orang lain katanya terhibur, dengan ia tertawa menjadi sehat. Maka dalam hadis ini tidak dibenarkan. Ia akan masuk ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan di riwayat hadis yang lain itu disebutkan wa qutila syahidun fil ma'rakati faqala qailun, ya, hani'an lahul jannatu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Ya. Jadi ada orang yang terbunuh syahid di masa peperangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang berkata, ya, selamat, ya, kepada orang yang mati syahid ini. Diberikan ucapan selamat, telah mendapatkan surga. Karena dengan sebab dia wafat di dalam peperangan yang kemudian wafat dalam keadaan syahid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apa kalau bahasa kita itu? Dari mana tahu kalau bahwasanya yang terbunuh mati syahid itu Allah masukkan ke dalam surga? Ya. Mana kalau dia semasa hidupnya pernah berkata sesuatu yang tidak baik atau dia kikir terhadap sesuatu yang tidak mampu ia syukuri sebagai bentuk wujud yang telah mencukupinya, maka tidak mudah-mudah. Makanya sering saya sampaikan, keberadaan kita dimanapun, bahwa jangan pernah orang itu merasa jumawa dengan ibadah yang sudah dia lakukan, dengan mengatakan apa? Saya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dapat takbir pertama dengan imam, saya tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Begitu banyak Al-Quran yang sudah saya khatamkan, di mana ada kebaikan, saya ikut di dalamnya. Begitu ringan tangan ini ketika diajak untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka sudah pantas kalau dikatakan orang-orang seperti ini wafat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Belum ia rasakan kehidupan tersebut, tapi telah mengklaim dirinya sebagai seorang yang patut masuk ke dalam surga. Padahal tanpa kita sadari. Ya. Gak usah banyak-banyak dah. Hari ini saja. Dari kita mengawali aktivitas di hari libur ini. Kita menghadiri undangan. Kita memenuhi hajat orang. Tanpa terasa duduk di dalam tenda bersama dengan orang lain. Bercerita, berceloteh, kesana kemari tanpa tujuan. Yang semuanya tidak membawa manfaat. Ya. Tanpa kita sadari itu. Ya. Bahkan kita merasa kalau sudah sholat 5 waktu, sudah baca Quran, apa bahasanya? Udah deh tertutupi. Apa kesalahan yang kita lakukan aktivitas di pagi hari sampai malam tadi? Belum tentu, saudara. Ya. Tidak seperti itu. Maka tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi bahan renungan, rambu-rambu bagi kita semua. Silahkan antum semua pergunakan lidahnya untuk berbicara. Di halayak ramai, di atas podium. Sampaikan ilmu itu. Sampaikan kebaikan itu halayak ramai. Cuma jangan sampai kita berdakwah menyampaikan ke halayak ramai. Di situ ada kalimat yang mendolimi orang, menyebutkan nama seseorang. Nah, ini tidak baik. Begitu banyak minuman berkemaskan madu, tapi di dalamnya racun. Ada yang begini? Banyak. Ada cara orang berdakwah menjatuhkan orang dengan dalam rangka ingin menjadikan ia terkenal, menjatuhkan ulama yang lain. Ada banyak. Dan itu akhir zaman. Apa mereka tidak mengerti? Mengerti.
Apa mereka tidak memahami tentang apa satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Paham, ngerti. Nggak ada orang yang nggak ngerti. Kalau mereka sudah siap untuk berdakwah, ya, yang mereka mengerti bahwa di dalam ilmu itu ada adab yang harus ia kedepankan, namun tidak ia pakai adab-adab tersebut, maka jangan pernah berkata itu ilmu manfaat bagi untuk dirinya atau orang lain. Tidak ada. Maka perlu nih dipahami, ya, dari awal kita sampaikan tentang 7 anggota tubuh ini. Jangan sampai merusak keadaan diri kita. Jangan sampai kita ini disestempel nanti di yaumil akhir itu sebagai seorang hamba yang telah melakukan kejahatan pada puncaknya. Dia sebagai pengkhianat, mengkhianati akan amanat-amanatnya Allah. Makanya wadah tempat majlis ini sebagai perbaikan. Ya. Kalau tujuan orang hadir majlis untuk menambah wawasan pengetahuan, ilmunya, agar jangan sampai jalan di tempat, agar ibadah yang dia lakukan mengalami peningkatan dalam setiap hari yang ia lakukan. Dalam artian hasil akhir ibadah itu nanti kelak bisa mendongkrak posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang biasa, saudaraku. Tapi ketika bertambahnya wawasan ilmu itu membuat karakter kita, perilaku kita, ucapan kita, pandangan mata kita itu menjadi lebih baik. Nah, ini yang teramat luar biasa. Maka tentunya ini menjadi PR kita bersama. Ini tolong ya, ini saya sering sampaikan. Ini setan gepeng nih. Setan gepeng. Ini kalau udah belajar ini 7 anggota tubuh ini sebagai amanat Allah, tolong nih hal-hal yang tidak ada manfaat, penglihatan yang menyebabkan mata itu dihukumi dengan zina, maka hindari itu. Ini saya cerita. Jadi siang saya dapat tugas memberikan amanat tausiah di hikmah perkawinan. Ya, kita ini berdakwah, ya, kadang ada saudara-saudara kita itu kalau ada organ tunggal gak galak berdakwah. Betul, tidak menyalahi. Ya. Kalau tidak ingin beresiko, tinggalkan tempat itu. Ya. Cuma nih pertanyaannya siang tadi, kalau kita di posisi yang paham itu, tidak mengambil mic ini untuk berbicara, membenahi kesalahan yang selama ini terjadi, lantas siapa? Ya, walaupun terasa berat ujian yang begitu luar biasa untuk menyampaikannya. Ternyata ya, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama itu siang tadi terjadi. Ya. Jadi acara yang begitu luar biasa, pas saya mau ceramah, soundnya ada yang matiin. Soalnya ada yang mati. Semua orang turun tangan, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham. Alhasil, ya kita sebagai pendakwah ini tetap jalan. Dengan keterbatasan tadi tetap jalan. Intinya memberikan hikmah ceramah itu kepada mereka yang baru menjalani kehidupan batara rumah tangga. Selesai ceramah, doa hidup semua. Hidup dewe. Nah, ya. Hidup dewe. Apa kata tuan rumahnya? Maaf ya Ustaz, bukan kehendak kami. Mungkin ini ya kita berusaha, tapi Allah tujuan akhirnya. Masya Allah, kita yang diceramah. Ya, itu yang diceramah. Nah ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Karena itulah perlunya majlis-majlis seperti ini, setidaknya kalau dikata keparah, tidak parah niat. Ya Indra ya? Iya. Tidak. Nah, artinya ada penyejuknya, ada obatnya, ada penawarnya. Ya inilah bentuk daripada majlis.
Nah, sehubungan dengan lisan ini, ya, apa yang harus diperhatikan oleh lisan? Ya, ini ada 8. Ya, pertama adalah al-kadzibu, berkata dusta, berbohong. Nah, ini harus dihindari oleh lisan. Ya. Fahfad lisanaka minhu fil jiddi wal hazli wala tu'awwid nafsakal kadhiba hazlan. Ya. Maka jagalah lisanmu, ya, untuk tidak berkata dusta ini baik dalam candaan maupun dalam keadaan serius. Kita ini kan kadang-kadang kalau dua kalimat lisan ini dijadikan perkataan dusta di dalam bercandanya, kemudian di dalam seriusnya, ini hal yang biasa. Orang sekarang kan begitu. Pak Yoi, ini nih jangan seriusnya menjalani hidup. Jangan seriusnya menjalani hidup. Kita harus bisa kapan di waktu yang serius, kapan di waktu yang kita perlu bercandaan. Ternyata orang yang menggunakan lisannya ini ketika dia dalam candaannya dia berdusta, ketika dalam ada permasalahan yang serius dia pun berkata dusta, maka orang-orang seperti ini dikatakan, ya, dalam hal yang serius nanti dia akan berani berkata dusta. Kenapa? Membiasakan dirinya dusta itu menjadi candaannya. Ya. Ini hati-hati nih, ya, hati-hati. Ya. Dan kalau membiasakan diri bagi kita semua untuk selalu berkata bohong, maka ini orang nggak akan pernah bisa percaya lagi sama kita. Kita itu akan dihinakan dan kita itu akan dipandang sebelah mata. Terbukti nggak ini? Terbukti nggak nih ucapan, ya, karya tulisnya Al-Imam Al-Ghazali? Terbukti. Jadi jangan pernah membiasakan diri untuk selalu berbohong. Sekali berbohong, selamanya akan berbohong. Dan itu jadi konsumsi publik. Memang ada bohong yang dibenarkan. Dalam agama ada. Apa itu? Walaupun itu di posisi yang salah. Ada orang yang hutang, nggak mau bayar. Kemudian ini nagih hutang, bertanya kepada kita, kenal nggak dengan Umar Dhani? Nah, nanyanya dengan Pak Haji Dhani. Jadi Pak Nopri nih yang nagih, kan gitu bagian. Uji Pak Haji Dhani, ngaku nyari Umar Dhani, aku bunuh. Ya, padahal Pak Haji Dhani ini kenal. Kata Pak Haji Dhani, nah aku udah kenal, hati di kampung ini namanya Umar Dhani. Karena kalau dia jujur, mati. Berbohong yang seperti ini diperbolehkan. Walaupun sempat kita tuh melakukan perbuatan yang salah. Ya, jadi kesimpulannya, ya, jangan membiasakan diri untuk lisan ini berkata bohong. Kemudian yang kedua yang harus dijaga, dihindari oleh lisan ini apa? Ya. Tidak menepati janji, mengingkari janji. Jangan pernah membuat janji kalau tidak bisa menepatinya. Berbuat baiklah terhadap makhluk ciptaan Allah itu dalam bentuk perbuatan, bukan perkataan. Ya. Dan orang yang mengingkari janji itu seburuk-buruknya akhlak, dan ia bagian daripada orang munafik. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, salasun man kunna fihi
fahuwa munafikun wa in shoma wa shalla man idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya. Apabila tiga ini salah satu saja kita masuk di dalamnya, ya, walaupun kita itu puasa, walaupun kita itu sholat, maka termasuk orang yang munafik. Jadi artinya ini ciri-ciri wong-wong yang munafik. Apa itu? Kalau ngomong gak bohong. Kalau dia punya janji mengingkarinya. Kalau dia punya amanat, tidak dijalankan amanatnya. Ada enggak kita di situ? Wah, kau balak. Hah? Ada. Siko apa tiga-tiganya? Ya. Berkata dusta bohong, yaitu kita. Ya. Mengingkari tidak menepati janji, ialah kita. Diberikan amanat kita berkhianat, ialah kita. Maka kata Nabi, tiga ini kalau salah satu saja kita masuk di dalamnya, kita itu orang yang munafik. Walaupun kita itu ahli puasa, walaupun itu ahli sholat, ada pengaruh. Artinya orang munafik itu sholat sama seperti kita. Artinya orang munafik itu berpuasa. Ya. Maka dihindari. Karena seburuk-buruknya akhlak tadi disebutkan mereka yang mengingkari janjinya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menggibah, menggunjing. Ya. Menggunjing. Maka jagalah lisan itu dari menggibah. Ya. Karena apa? Menggibah itu hukumnya lebih berat daripada 30 kali berzina. Kalau kita melakukan hubungan suami istri di luar nikah, 30 kita melakukan perzinahan tersebut, atau wong 30 melakukan perzinahan, maka itu masih berat, masih kalah hukumannya dengan wong yang menggibah. Menggibah itu apa sih? Ngomongi wong. Ya. Menjatuhkan orang, membuka aib orang. Semua ada yang di dalam diri orang itu dibongkar habis. Ya. Dicari-cari kesalahannya, dijatuhkan martabat harga dirinya di hadapan saudaranya. Nah, ini gibah. Ya. Dan dosa daripada gibah itu, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, itu masya Allah luar biasa. Ya. Dia memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nanti di neraka itu, ketika perjalanan Nabi itu kan ada daging segar, kemudian ada daging yang sudah berbentuk bangkai, tapi dia lebih memilih daging yang bangkai tadi. Ya. Pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, jangan pernah sebagian dari kita ini mengatakan kepada sebagian yang lainnya tentang keburukan itu. Yang benar itu seperti apa sih? Walaupun kita itu di posisi yang benar, contoh, ya. Semoga Allah memperbaiki akhlaknya. Ini bahasa kita nih. Karena ia udah begitu buruk perilakunya terhadap saya. Itu pun tidak boleh. Ini bahasanya manis, bahasanya halus. Itu tetap tidak boleh. Maka yang diajarkan itu seperti apa? Ketika ada seseorang yang menggibah diri kita, pun mendoakannya itu dengan bahasanya apa? Berbisik-bisik, jangan sampai wong lain tuh tahu. Seberapa
sakitnya kita, menjadi korban orang tersebut, namun bukan berarti kita harus membalas dengan kesakitan. Yang benar adalah mendoakannya. Pun mendoakan itu ada caranya. Jangan sampai diketahui oleh orang lain tentang keburukannya. Itu secara halus. Manis ucapannya. Namun ketika kita membahasnya dengan perkataan, dengan mengangkat suara, pita suara itu dengan amat tinggi, maka itu juga tidak dibenarkan di dalam syariat. Ini khusus untuk orang-orang yang suka menggibah. Ya. Maka sekali lagi, ya, mari sama-sama kita jaga lisan kita ini dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita semua menjadi hina dan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin ini saja dulu ya, 3 dulu yang perlu dijaga oleh lisan. Masih ada 5 lagi. Mungkin ini bisa disampaikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Saya berharap sedikit yang disampaikan itu lebih mengena, lebih meresap. Jangan banyak disampaikan, balik majlis kok beda kata yang bisa diamalkan. Dapat apa? Nggak tahu, kebanyakan. Pening pala. Lah malam puluh, Ustaz tuh nyampe kebanyakan, pening pala. Sikot kata yang masuk. Ujung-ujungnya minggu depan tak datang, apa kepeningan. Nah, ini jangan sampai. Ya, biarlah kita selesai kitab ini lama, tetapi banyak ilmu yang didapat. Ya, maka ada kalam orang-orang soleh itu, kitab Bidayatul Hidayah ini kalau isinya diamalkan jadi wali. Ya, jadi wali. Jadi wali. Ya kalau wali murid sudah ceto, maksudnya wali ini aneh nih. Ya. Insyaallah ya. Semoga keinginan, niat, tujuan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa dulu ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنس وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي